Ya, kita lanjutkan untuk bagian yang ke-16 ya, yaitu konsep MVC. Ini kita bahas tentang dasar pengantarnya dulu ya, tapi mudah-mudahan nanti di bagian akhirnya kita bisa menerapkan yang namanya MVC ini. Setidaknya kita tahu dulu tentang bagaimana sih MVC itu, cara kerjanya, dan apa hubungannya dengan OOP ya, Object Oriented Programming. Oke, MVC itu singkatan dari Model View Controller ya. Jadi MVC ini sebuah pola untuk kita mendesain aplikasi, yaitu dengan membagi cara pemrograman itu jadi 3 bagian, dan semuanya itu saling berhubungan ya. Konsepnya itu adalah memisahkan bagian itu sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya ini berkaitan, kode ini berkaitan dengan urusan akses data, pengolahan data, maka itu dipisah sendiri. Kemudian ini khusus buat nampilkan saja, itu sendiri juga. Dan alur kerja atau role bisnis dari aplikasi, nah itu juga dipisahkan. Maka lahirlah yang namanya MVC ya, Model View Controller. Seperti itu, secara umumnya begitu. Nah kemudian apa itu model ya? Model itu kalau di dalam konsep OOP, khususnya lagi dalam framework programming ya, itu wujudnya adalah kelas yang digunakan khusus untuk mengelola dan melakukan manajemen terhadap data ya. Jadi bentuknya adalah kelas. Maka konsep OOP itu akan terpakai semua di dalam model ini ya. Itulah kaitannya ya. Jadi kalau kita bahasakan itu ruhnya dari framework itu adalah Object Oriented Programming. Nanti kalau pengen mudah dalam materi tentang mudah dalam arti nanti mengikutinya lebih cepat, lebih gampang pada pemrograman framework ya, maka silakan dipelajari betul-betul tentang OOP ini ya, karena itu semua yang jadi dasar. Kemudian di model itu sendiri tidak mesti harus berhubungan dengan basis data yang relasional ya, boleh jadi enggak ya, misalnya pakai data NoSQL misalnya itu bisa. Database-nya juga tidak harus MySQL ya, bisa Postgre, bisa SQLite dan yang lain-lain bisa. Atau bisa juga berupa file HTML, file XML atau file teks ya. Ada yang formatnya itu DAT misalnya, atau TXT sama sekali juga bisa. Ya seperti itu. Dan sifatnya opsional. Opsional itu artinya kalau pada saat tidak perlu kepada data yang nggak usah dipakai model, nggak perlu kita mengakses ke model atau membuat model seperti itu ya. Itu adalah tentang model gambarannya. Jadi model itu khusus untuk tugas operasional terhadap data ya, terutama operasi yang 4 itu ya, yaitu DML ya, Data Manipulation Language, yang setidaknya 4 itu, ada create, ada select gitu ya, kemudian ada insert, ada update sama delete, atau kita istilahkan dalam pada saat kita ngoding itu biasanya kita sebutnya CRUD gitu ya, CRUD, create, read, update dan delete, seperti itu. Nah kaitannya itu pengolahan data itu dengan model. Nah yang kedua ada yang namanya view. View ini khusus untuk tampilannya saja, jadi sebagai sarana untuk berinteraksi antara pengguna dengan sistem itu melalui view ya. Nah view ini formatnya adalah format tampilan ya, dalam bentuk HTML. Kalau dia berbasis web ya, formatnya adalah format HTML. Artinya apa? Artinya ada yang bagian didefinisikan sebagai paragraf, ada yang sebagai division, ada yang sebagai heading dan seterusnya, itu seperti itu. Karena HTML kan begitu ya. Silahkan nanti dilihat lagi materi tentang pemrograman berbasis web ya. Kemudian view itu tidak menyertakan gambar dan CSS yang berupa file tersendiri ya, kecuali embed script. Jadi kalau misalnya ada settingan CSS tapi dalam inline CSS, nah itu boleh aja di dalam view masuknya. Tapi kalau dia berupa file terpisah sendiri, dia berupa eksternal CSS dan gambar-gambar, nah itu dia digunakan di dalam view tapi tidak termasuk dalam kategori view-nya ya. Dia adalah pelengkapnya. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam folder aset. Kemudian controller. Controller ini adalah kelas juga.
Ya, jadi nanti ada kelas, nama kelasnya apa, ada metode, ada properti juga di dalamnya, sama seperti model tadi ya. Nah, tugasnya controller ini sebagai pengendali, pengatur, sebagai jembatan antara model dan view, karena semuanya nanti harus lewat controller. Dan controller itu berisi logic dari aplikasi atau rule bisnisnya. Jadi misalnya klik ini nanti kemana larinya, kalau sudah di klik simpan itu apa proses selanjutnya. Nah, itu yang mengatur semuanya adalah di controller. Semua, sekali lagi ya, proses permintaan dan respon itu melalui view, tapi yang mengatur, yang mengelolanya, yang memerintahkannya itu adalah controller. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Nah, yang berikutnya ini adalah konsep MVC-nya, ada gambaran seperti ini. Ini dua ini sebetulnya sama saja, hanya beda posisinya saja ya. Jadi ceritanya ada seorang pengguna melakukan request, artinya permintaan sebuah halaman ya. Permintaan halaman itu pasti akan merujuknya ke controller. Seperti itu nanti ya. Itu di dalam framework. Nah, frameworknya itu didasari dari OOP, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam permintaan itu memerlukan kepada database, maka dia akan masuk ke model, mengakses ke kelasnya model. Lalu dari model ini berinteraksi dengan database secara langsung. Kalau ada nilai kembalian, maka dia akan di return ke controller. Nah, controller itu tidak bisa langsung ke pengguna, nggak bisa. Data itu pasti direpresentasikan, ditampilkan ya. Ditampilkan itu di deliver, dikirim ke view namanya. View inilah tempat interaksi kita. Kita melihat tampilan, itu sebetulnya view. Pada saat kita mengklik sesuatu di halaman, itu halaman yang kita klik itu view. Tapi ketika kita klik, prosesnya kemana, itu lewat controller. Intinya seperti itu ya. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua sebetulnya sama saja. Ya. Di browser ini posisi kita. Nah, seperti itu ya. Kalau ini tadi dipisahkan, dikeluarkan view-nya. Kalau sekarang view-nya itu berada secara tersendiri dan dia berupa siklus ke controller, tidak langsung ke kita sebetulnya ya. Nah, jadi konsep yang benar menampilkan konsep dari MVC itu seperti ini ya. Dari browser kita ada permintaan gitu ya, ke controller larinya. Tapi sesungguhnya yang kita lihat itu pasti pertama kali kita ngakses website itu ada respon ya. Respon halaman home-nya ya, halaman induk yang pertama, homepage-nya. Itu adalah view yang kita lihat. Jadi sebenarnya dari view ini langsung ke sini. Ya, sama dengan yang gambar di sini tadi, hanya view itu pada saat kita lihat, kita melihat view itu bungkusnya itu adalah controller. View ini tidak akan bisa diakses secara langsung. Jadi kita harus lewat controller. Misalnya controller tampil halaman depan misalnya gitu ya. Itu yang kita akses. Nanti munculnya adalah view seperti itu. Tapi bungkusnya adalah tetap controller. Nah, ketika kita mengklik sesuatu di dalam view tadi, pada saat kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang lain ya kan. Nah, proses mengarahkannya itu melalui request itu diolah oleh controller juga. Ya. Kemudian dia yang mengarahkan. Oh, dia mintanya ini. Si pengguna tadi melalui browsernya dia perlu ini, maka dia akan kasih respon gitu ya. Kalau dia perlu kepada database, dia akan masuk dulu ke database. Dari database ke model ya, modelnya yang akses ke database. Kalau datanya sudah ketemu atau bahkan tidak ada datanya, tetap ada respon ya, result gitu ya. Kembalinya ke controller. Dari controller nanti ditampilkan pesannya. Kalau dia ada datanya dia ditampilkan, kalau tidak ada datanya biasanya ada pemberitahuan. Intinya seperti itu. Jadi semuanya melewati yang namanya controller. Controller ini yang menjadi jembatan antara model dan view seperti ini ya. Jadi kalau langsung ke model ke view, dari model itu nggak bisa. Kita langsung akses view nggak bisa, lewatnya semua controller. Seperti itu. Nah, kita ilustrasikan ya. Kita misalnya berada di sebuah restoran atau rumah makan lah kayak gitu ya, yang kita nggak ngambil sendiri, kita tinggal ngomong sama orang yang ada di situ, sama pelayannya ya. Kita bilang pesan kepada pelayan, ini yang saya pesan ini. Ya, dia nyatet ya. Kemudian atau kita nulis sendiri bisa, tapi kita akan serahkan kepada mereka lagi kan gitu ya. Kemudian pelayan yang tadi itu mencatat
atau tadi ngumpulin atau dia menerima pilihan menu, kemudian dia akan ngasih kepada orang yang bikin sesuai dengan pesanan kita gitu ya. Lalu yang bikin ini nanti nyari bahan-bahannya yang sesuai, lalu diolah sampai dengan jadi. Nah, setelah pesanan jadi, ingat ya, juru masak itu tidak mengantarkan langsung kepada kita. Yang mengantarkan kepada kita itu adalah pelayan. Ya kan gitu ya. Kita pesannya kepada pelayan, nanti hasilnya dari pelayan juga. Nah, pelayan nanti yang mengantarkan ke kita lagi. Oke, seperti itu. Nah, bisa kita pahami di situ dari ilustrasi atau analogi ini ya. Kalau kita melakukan identifikasi siapa yang menjadi view, siapa yang menjadi model, siapa yang menjadi controller dalam ilustrasi ini. Apakah pelayan di antara tiga ini ya, pelayan, juru masak, sama kita nih. Tiga ini siapa yang view, siapa yang model, siapa yang controller. Nah, kembali ke definisinya tadi bahwa ada yang melakukan pemesanan, berarti yang minta kan, yang melakukan request, berarti itu kita. Berarti posisinya ada di view namanya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita dapat respon lagi tuh. Ya, pelayannya ngantar pesanan kita, berarti kan kita dapat respon. Berarti view-nya memang kita, karena kita yang minta, kita yang dapat gitu ya. Nah, terus yang melayani semuanya, yang jadi penghubung antara kita dengan juru masak itu adalah pelayan. Kenapa? Karena kita kan pesannya ke pelayan. Nanti dia juga yang ngasih. Artinya kita tidak pernah bersinggungan langsung dengan yang masak. Maka bisa dikatakan pelayan itu adalah sebagai controllernya dia. Sedangkan juru masak itu adalah modelnya, karena dia nanti yang mengumpulkan apa yang diperlukan. Oh, ini dia yang nyiapin gitu ya. Oh, sudah terpenuhi, cukup sudah lah, berarti pesanan selesai, diserahkan kepada pelayan. Nah, seperti itu gambaran atau ilustrasi dari MVC, model, view, controller ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ke bagian yang ke-17. Jadi yang 16 tadi kita bicara tentang konsep MVC, seperti itulah ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti melakukan eksekusi dan penerapannya dalam project OOP kita. Jadi yang sederhana MVC-nya mudah-mudahan bisa kita buat gitu ya. Nah, bagian ke-17 kita perlu koneksi ke database menggunakan yang namanya OOP itu seperti apa.